Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita malam hari ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi tema kita adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah sang pembebas Baitul Maqdis setelah Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang Katolik ya selama 88 tahun. Kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Belum nyala juga. Ya, bentar. Ini ada kendala nih Pak ya. Nah itu udah nyala. Salahuddin Al-Ayyubi namanya, jadi dia lebih terkenal dengan julukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nama sebenarnya adalah Yusuf bin Najmuddin. Lah ya. Jadi namanya adalah Yusuf bin Najmuddin. Julukan yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Baitul Maqdis. Nah, namanya adalah Yusuf bin Najmuddin. Memang orang-orang Arab itu kadang lebih dikenal dengan nama lainnya ketimbang nama aslinya. Karena kebiasaan mereka disebut dengan kunyahnya atau gelarnya atau apanya. Kalau kita kan lebih kalau kita jarang gitu, lebih banyak disebut nama. Jadi namanya Yusuf bin Najmuddin. Salahuddin merupakan nama gelarnya. Sedangkan Al-Ayyubi adalah nasab dari keluarganya. Jadi dari keluarga Ayyub. Beliau sendiri dilahirkan pada tahun 532 Hijriah. Jadi 532 Hijriah. Jadi udah jauh banget ya. Jalurnya kalau dari wafatnya Rasulullah sampai ke Salahuddin itu sekitar 500 tahun jaraknya. Ya, 500 tahun lebih. Atau tahun 1138 Masehi. Ya, 1138 Masehi. Sedangkan Baitul Maqdis itu direbut oleh orang-orang Nasrani itu pada tahun 1099. Jadi Salahuddin belum lahir itu. Ya. Salahuddin belum lahir, Baitul Maqdis sudah direbut. Sudah berada di kekuasaan Konstantinopel atau Romawi. Nah, kemudian sebuah wilayah Kurdi di utara Irak. Sejak kecil Salahuddin sudah mengenal kerasnya kehidupan. Nah, pada usia 14 tahun, Salahuddin ikut kaum kerabatnya hijrah ke Damaskus, yakni ke Suriah. Kemudian dia menjadi tentara Sultan Nuruddin Az-Zanki. Sultan Nuruddin Az-Zanki ini gurunya sekaligus sultan dia. Jadi dia banyak berguru kepada Nuruddin Az-Zanki, penguasa Suriah waktu itu. Karena Salahuddin itu pemberani, maka pangkatnya naik. Setelah tentara Nuruddin Az-Zanki yang dipimpin oleh pamannya sendiri, Asaduddin Sirkhuh ya, berhasil memukul mundur pasukan salib atau disebutnya Crusader ya dari perbatasan Mesir dalam serangkaian pertempuran. Jadi waktu itu perang salib tidak pernah berhenti. Dari sejak direbutnya Baitul Maqdis itu tahun 1099 itu terus ada upaya kaum muslimin untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Tapi selama 88 tahun itu tetap dikuasai oleh pasukan salib ya. Nah, pada tahun 1169 Salahuddin Al-Ayyubi
diangkat menjadi panglima dan menjadi gubernur. Ya, kalau bahasa dulu adalah wazir, menggantikan pamannya yakni Asaduddin Sirkhu yang wafat di Suriah. Setelah berhasil mengadakan pemulihan dan penataan kembali sistem perekonomian dan pertahanan Mesir, Salahuddin mulai menyusun strateginya untuk membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman tentara Salib. Jadi ketika itu di Mesir ada dinasti Fatimiyah, Pak. Dan dinasti Fatimiyah ini aliran ininya adalah Syiah. Ya. Dinasti Fatimiyah inilah yang pertama kali mengadakan Maulid untuk pertama ketika itu untuk sultannya, kemudian untuk Rasulullah, kemudian untuk Fatimah, kemudian untuk Ali, kemudian untuk Hasan dan Husain. Jadi untuk 6 orang. Nah kemudian oleh Salahuddin diperangi ini supaya dinasti Fatimiyah ini tunduk kepada dinasti Abbasiyah. Tapi ternyata ya, termasuk memberantas Maulid ini Salahuddin. Tapi nggak tahu kenapa faktanya dibalik. Justru katanya Salahuddin lah yang pertama kali mengadakan Maulid. Kadang orang tuh pintar membolak-balikkan fakta, Pak ya. Kadang korban aja bisa dituduh jadi tersangka walaupun sudah mati, ya. Jadi kadang orang tuh mampu membolak-balikkan fakta, ya. Nah, setelah dia menguasai Mesir, ya, menundukkan dinasti Fatimiyah, maka Salahuddin kemudian punya niat menaklukkan Baitul Maqdis, merebut kembali Baitul Maqdis. Salahuddin terkenal sebagai penguasa yang menunaikan kebenaran. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini tegas dalam masalah kebenaran. Bahkan dia memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu Salahuddin. Bahkan dia adalah seorang sultan dan juga seorang panglima yang ketika meninggal nanti dia tidak mempunyai harta. Tidak meninggalkan harta yang banyak. Bahkan untuk menguburkan dia itu pasukannya harus minjem uang, Pak. Minjem uang untuk menguburkan Salahuddin. Padahal dia adalah panglima perang. Ya. Tepat pada bulan September 1174, Salahuddin menekan penguasa dinasti Fatimiyah supaya tunduk kepada kekhalifahan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Karena waktu itu dinasti Fatimiyah dia mendirikan sendiri dinastinya karena beda paham ya. Kalau dinasti Abbasiyah mungkin Sunni, dia Syiah. Nah, ini. Belum cukup sampai di situ, 3 tahun kemudian sesudah kematian Sultan Nuruddin Az-Zanki, Salahuddin melebarkan sayap kekuasaannya sampai ke Suriah dan utara Mesopotamia. Satu persatu wilayah penting berhasil dikuasainya, wilayah Suriah. Di antaranya adalah Damaskus, direbut oleh Salahuddin pada tahun 1174. Ya, ketika itu kan agak berdekatan nih Pak ya, antara Suriah, Palestina, Yordan, Libanon itu kan nggak jauh ya. Karena dulu adalah negeri Syam. Ya, dulunya adalah negeri Syam. Damaskus, kemudian Aleppo atau kita menyebutnya Halab. Bahasa Arabnya adalah Halab. 1138 dan Mosul. Ini bisa direbut tahun 1186. Sebagaimana diketahui, berkat perjanjian yang ditandatangani oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Uskup Sopronius ya, menyusulnya jatuhnya kota Antioquia atau Antiok ya. Damaskus dan Yerusalem pada tahun 636 Masehi, orang-orang Islam, Yahudi dan Nasrani hidup rukun dan damai di Suriah dan Palestina. Jadi hampir 460 tahun terjadi kedamaian itu Pak. Ketika Yerusalem atau Baitul Maqdis itu berada di wilayah atau berada di tangan kaum muslimin. 3 agama ini aman. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dari sejak Umar menaklukkan Palestina ketika itu,
dan wilayah Suriah, kemudian terjadi tanda tangan bahwa saling hidup damai. Dan itu terjadi sekitar 460 tahun. Baru kemudian orang-orang Nasrani itu merebut Yerusalem. Dibantailah kaum muslimin itu. Baru kemudian direbut kembali oleh Salahuddin. Ya. Nah, mereka jadi dari perjanjian Umar sampai batasnya 460 tahun itu, mereka bebas dan aman menjalankan ajaran agama masing-masing di kota suci tersebut, yakni Baitul Maqdis. Jadi ada yang menyatakan Baitul Maqdis itu adalah wilayah yang di mana di situ ada 3 tempat ibadah. Tembok ratapan, Al-Aqsa, kemudian altar tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Nah, selama 460 tahun aman, Pak. Dan itu berada di wilayah kekuasaan Islam. Dari zamannya Umar menaklukkan sampai nanti terjadinya perebutan kota suci tersebut, Yerusalem. Namun kerukunan yang telah berlangsung selama lebih dari 460 tahun itu kemudian porak-poranda akibat berbagai hasutan dan fitnah yang digembar-gemborkan oleh seorang patriark. Patriark itu pendeta, Pak. Pendeta yang bernama Ermit. Nah, pendeta yang bernama Ermit ini dia datang ke Inggris dalam kondisi pakai baju gembel, compang-camping. Kemudian dia nyebarkan berita bahwa kami di Yerusalem, kami didolimi, kami dianiaya, kami begini. Lihat buktinya saya gembel. Ya dulu kan belum ada YouTube, belum ada video kayak sekarang ya, atau dokumentasi sekarang. Jadi tidak tahu antara hoax atau tidak. Maka Inggris tersulut. Dia datang ke Prancis, dia juga cerita yang sama bahwa kami di Baitul Maqdis, kami dianiaya dan sebagainya. Percaya dengan berita yang dibuat oleh Patriark Ermit ini. Maka akhirnya Paus Urbanus meminta kepada masyarakat Eropa, khususnya Inggris dan Prancis, untuk mengirimkan pasukan merebut kota Yerusalem. Di mana di Yerusalem itu ada Baitul Maqdis, ada tempat ibadah 3 agama. Provokator ini, yakni Ermit itu berhasil mengobarkan semangat Paus Urbanus yang lantas mengirim ratusan ribu orang ke Yerusalem untuk perang salib pertama. Jadi setelah aman 460 tahun terjadi perang salib yang pertama. Dan kota suci ini berhasil mereka rebut, yakni Yerusalem, berhasil mereka rebut pada tahun 1099. Ya, dan kaum muslimin dibantai semua itu, Pak, yang ada di dalam kota Yerusalem. Sampai darah kaum muslimin itu menggenang setinggi lutut kuda mereka. Dan itu diakui, dokumentasinya sampai sekarang ada. Ya, ratusan ribu orang Islam dibantai dengan kejam dan biadab, sebagaimana diakui oleh mereka sendiri. Mereka menulis dalam catatan mereka, "In Solomon spoke, and in his temple, our men wrote in the blood of the Saracen." Nah, Saracen itu sebutan untuk orang-orang Islam. Saracen. Jadi kalau mereka disebut Crusader, nah orang Islam disebut Saracen. Sampai hari ini istilah Saracen itu digunakan di media sosial untuk pejuang-pejuang Muslim. Mereka menyebutnya Saracen, ya. Up to the knees of their houses, ya. Mereka mengakui sendiri, bahkan mereka menulis surat kepada Paus Urbanus dengan menyatakan, "Percayalah bahwa kuda-kuda kami berjalan di bekas istana dan tempat peribadatan Sulaiman dengan darah orang-orang Islam, yakni darah Saracen yang mencapai lutut kuda-kuda kami." Bayangkan, Pak, kuda itu kuda dulu kan tinggi-tinggi, Pak, ya. Bukan kuda Bromo yang pendek-pendek itu, bukan, ya. Kuda yang kuda perang itu lututnya aja bisa segini, Pak. Tingginya itu lutut. Berarti genangan darah kaum muslimin itu segini di kota Yerusalem itu.
Ya, bayangkan lebih-lebih dari banjirnya di sini kan Pak ya. Nah, itu mereka akui dan dicatat dalam sejarah mereka bahwa darah orang Islam itu mencapai lutut kuda-kuda kami. Nah, ya begitulah kalau orang-orang Yahudi Nasrani bertempur dengan kaum muslimin, mereka membantai habis-habisan. Tapi orang Islam beda lagi. Ketika nanti Salahuddin menaklukkan Yerusalem, ditanya itu Salahuddin sama panglima perangnya Salib, ya, kenapa kalian tidak membantai kami? Dulu kami merebut kota ini, membantai kalian habis-habisan. Apa kata Salahuddin? Kami bukan orang seperti kalian. Saya seorang muslim dan saya Salahuddin. Justru apa? Orang-orang Nasrani itu justru dijaga keselamatannya. Yang penting kalian keluar dari kota Yerusalem. Kalian tinggal di pinggiran perbatasan, di wilayah-wilayah pantai. Tidak diusir dari Yerusalem, tapi tinggal di perbatasan pinggiran pantai aja. Sedangkan di kota, di Yerusalem kami. Tuh, Salahuddin kalau mau bantai mereka bisa Pak. Karena mereka udah kalah. Tapi tidak dilakukan oleh Salahuddin. Dan itu difilmkan oleh Hollywood. Judul filmnya adalah Kingdom of Heaven, ya, kerajaan surga. Jadi Yerusalem itu dianggap kerajaan surga karena selalu jadi perebutan sampai hari ini. Nah, maka dalam film itu Hollywood jujur, ya, dalam film itu, filmnya 3 jam sih lama. Dan di situ disebutkan kebaikan-kebaikan Salahuddin. Bayangkan dalam kondisi perang ini, ya, dalam kondisi perang ada raja yang dari Inggris itu, dia dalam keadaan sakit. Oleh Salahuddin apa? Dikirimin dokter Pak. Dikirimkan dokter padahal lagi perang. Kalau kita kan biarin aja biar mati gitu kan. Salahuddin enggak, dia sakit dikirimkan dokter karena dalam kondisi pertempuran susah nyari dokter gitu kan. Dikirimkan dokter, dikirimkan buah-buahan, dikirimkan es. Sama Salahuddin, karena perangnya kan di padang pasir gitu, dikirimi es, buah-buahan. Lagi perang itu Pak. Kalau kita kan, oh rajanya lagi sakit ya, wah alhamdulillah biar mati sekalian gitu ya. Tapi Salahuddin tidak seperti itu. Maka begitu Salahuddin menjamin keselamatan orang-orang Nasrani dari mulai anak-anak sampai kakek-kakek, apa kata panglimanya? Melihat orang seperti engkau, maka kami tenang menyerahkan Yerusalem ini kepadamu. Diserahkan kepada Salahuddin. Dan benar tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dibantai. Kecuali pada saat perang ya. Kalau perang itu kan pilihannya cuma 2, membunuh atau dibunuh. Tapi setelah perang selesai dan mereka udah takluk, kalah, tidak ada yang dibantai oleh Salahuddin. Tapi ketika kaum muslimin kalah, menyerah, justru dibantai habis-habisan. Ketika perang salib yang pertama. Ya. Menyadari betapa pentingnya kedudukan Baitul Maqdis bagi umat Islam dan mendengar kezaliman orang-orang Nasrani di sana, maka pada tahun 1187 Salahuddin memimpin serangan ke Yerusalem. Jadi setelah Baitul Maqdis itu berada pada kekuasaan Nasrani selama 88 tahun. Ya, maka Salahuddin merebutnya kembali. Orang-orang Nasrani mencatatnya sebagai perang salib kedua. Jadi perang salib pertama itu tahun 1099, itu perang salib pertama, dan kemudian berhasil dikuasai oleh Nasrani 88 tahun. Kemudian perang salib kedua 1187, ketika Salahuddin memimpin serangan untuk merebut kembali. Nah, pasukan Salahuddin berhasil mengalahkan tentara salib dalam sebuah pertempuran sengit di Hittin, di Galilea pada 4 Juli 1187. 2 bulan kemudian, yakni pada bulan Oktober tahun yang sama, Baitul Maqdis berhasil direbut kembali. Jadi oleh Salahuddin, Baitul Maqdis berhasil direbut kembali. Yerusalem kemudian jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah,
Ketika jatuh ke tangan kaum muslimin, aman tuh Pak orang Nasrani Pak. Sampai yang perempuan, yang bocah, yang anak-anak aman semua. Cuman Salahuddin minta kalian jangan tinggal lagi di dalam kota ini, Yerusalem. Kalian silahkan tinggal tetap di wilayah Yerusalem, tapi di wilayah pesisirnya, ya, di wilayah pantai. Sedangkan kami di kotanya. Dan selama itu pula kedua belah pihak boleh pergi kemana saja dengan aman. Itu Pak sampai dari zamannya Salahuddin sampai zamannya Khalifah Turki Utsmani Pak. Sampai 1924 sampai jatuhnya kekhilafan Turki Utsmani. Berapa tahun? Hampir 730 tahunan Pak. Tuh lebih lama di tangan kaum muslimin. Kenapa? Karena aman ketika di tangan kaum muslimin. Di zaman Umar sampai ke zaman Salahuddin itu 460 tahun. Tiga agama aman, semuanya aman. Sampai kemudian terjadi perebutan tuh perang salib pertama. Dibantai tuh kaum muslimin, dibantai, Yahudi juga ikut dibantai Pak. Cuman yang paling parah adalah kaum muslimin. Nah kemudian sampai pada Turki Utsmani, hampir 730 tahunan di bawah naungan kaum muslimin. Kemudian masuklah itu Yahudi. Setelah Turki Utsmani jatuh, Yahudi masuk itu. Ya, masuk. Nah, mendirikan negara Israel Raya. Sampai hari ini dibantai kaum muslim, Pak. Dan tipenya itu sama. Jadi tiap Ramadan selalu diserang tuh kaum muslimin. Tiap Ramadan, dari tahun ke tahun, tiap Ramadan selalu diserang. Nggak tahu ada apa, tiap Ramadan selalu diserang. Jadi dari mulai kapan tuh, pokoknya tiap Ramadan selalu diserang. Dan ini diyakini lagi nanti Ramadan depan diserang lagi. Rata-rata begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi Yerusalem jatuh ke tangan kaum muslimin. Halo. Ini panglima perang salib ya, yang mengadakan negosiasi dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kemudian dia menyerahkan kota Yerusalem karena jaminan keselamatan yang diberikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. They will ask terms. They must ask terms. Convert to Islam. Repent later. Kata pendetanya, udah kita masuk Islam aja, ntar tobat belakangan. Ya. Padahal Salahuddin itu nggak nyuruh mereka untuk masuk Islam loh. Ya. Kalian tetap dengan keyakinan kalian. Ya. Cuman kalian tinggal bersisir aja, itu aja. Ya. Nah, ini Salahuddin ini diambil dari film Kingdom of Heaven. Ya. Will you yield the city? Before I lose it, I will burn it to the ground. Your holy places, ours, every last thing in Jerusalem that drives men mad. I wonder if it would not be better if you did. You will destroy it? Every stone, and every Christian knight you kill will take 10 Saracens with him. You will destroy your army here and never raise another. I swear to God that to take this city will be the end of you. Your city is full of women and children. If my army will die, so will your city. You offer terms, I ask none. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. Jadi Salahuddin memberikan jaminan keamanan buat semua orang Nasrani. Ya. Semua dikawal untuk menuju daerah pesisir. Ya. And what God will make of it. No one will be harmed. I swear to God.
Kata Salahuddin, saya berjanji demi Allah ya, tidak ada satupun yang dilukai. Those men, I am Salahuddin. Salahuddin. Ketika dia ditanya, kenapa kalian tidak membantai kami? Kata Salahuddin, kami tidak seperti orang seperti kalian. Saya Salahuddin, kata dia. Saya Salahuddin. Then under these terms I surrender Jerusalem. Maka akhirnya dengan kesepakatan bahwa orang-orang Nasrani akan dijamin keselamatannya, maka dengan ini kami serahkan Yerusalem. Diserahkan. Nothing. Everything. Di Salahuddin ini ada selera humornya, Pak. Ya. Jadi Salahuddin ada selera humornya. Ketika oleh Panglima Salib itu dia ditanya, buat kalian Yerusalem itu apa sih? Maka dijawab oleh Salahuddin dengan bercanda, buat kami Yerusalem nggak ada apa-apanya. Tapi kemudian dia jalan, kemudian dia mengatakan, oh enggak, buat kami Yerusalem itu segala-galanya. Ya. Makanya kami rebut. Maka akhirnya diserahkan. Kenapa? Karena Panglima Salib tahu siapa Salahuddin. Maka berita jatuhnya Yerusalem setelah dikuasai Nasrani 88 tahun, berita jatuhnya Yerusalem menggegerkan seluruh dunia Nasrani dan Eropa khususnya. Maka pada tahun 1189, 2 tahun kemudian setelah ditaklukkan, tentara Nasrani melancarkan serangan balik yang itu disebut Perang Salib ketiga. Nah, ketiga dipimpin langsung oleh Kaisar Jerman Frederick Barbarossa. Kayak nama bajak laut aja, Pak ya, Barbarossa ya. Jadi Frederick Barbarossa. Kemudian dipimpin juga oleh Raja Prancis Philip Augustus dan Raja Inggris Richard yang terkenal The Lion of Heart, ya, The Lion Heart, apa yang berhati singa, pemberani gitu. Tapi ketika itu Richard ini dalam keadaan sakit, sehingga oleh Salahuddin dikirimkan dokter, ya, dikirimkan dokter untuk menyembuhkannya dan sembuh, subhanallah sembuh. Makanya Richard itu kemudian ketika tidak berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, akhirnya dia mengatakan, udahlah, kalau dibawa orang-orang seperti ini amanlah Baitul Maqdis. Akhirnya mereka tidak mau melanjutkan pertempuran dan membuat perjanjian dengan Salahuddin bahwa semuanya agar aman. Perang berlangsung cukup lama, Baitul Maqdis berhasil dipertahankan dan gencatan senjata akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi mereka tidak berhasil merebut Baitul Maqdis. Salahuddin tetap berhasil mempertahankannya, padahal dikeroyok tiga negara, Pak. Jerman, kemudian Prancis dan Inggris. 3 kerajaan besar zaman itu ya. Tapi tidak bisa mengalahkan pasukannya Salahuddin, yaitu Allah menjaga. Maka akhirnya terjadi perjanjian antara Salahuddin dengan orang-orang ini, yang mereka diwakili oleh Raja Richard. Pada tahun 1192, Salahuddin dan Raja Richard menandatangani perjanjian damai yang isinya membagi wilayah Palestina menjadi 2. Daerah pesisir Laut Tengah bagi orang-orang Kristen. Jadi pesisir laut sampai agak ke tengah itu bagian orang-orang Kristen. Kurang enak gimana, Pak? Kalau orang Islam dibantai loh, Pak. Dikasih 2 pilihan. Lu masuk Nasrani atau mati. 2 pilihannya. Kau masuk Nasrani atau mati. Sama ketika di Spanyol juga begitu. Kau masuk Nasrani atau mati atau keluar dari Spanyol. Tapi ketika Islam berkuasa memenangkan itu, mereka tidak pernah dipaksa untuk masuk Islam atau diusir dari dunia, enggak. Tapi memang ini dibagi 2. Jadi wilayah pantai sampai agak ke tengah itu silakan orang-orang Nasrani tinggal di sana. Sedangkan daerah perkotaan untuk orang-orang Islam. Namun demikian kedua belah pihak boleh berkunjung ke daerah lain dengan kondisi aman.
Dan itu berlangsung sampai 700 tahun lebih. Kenapa? Karena yang berkuasa Islam. Sampai kemudian direbut sekarang oleh Israel Raya. Maka apa yang terjadi pada umat Islam sampai hari ini? Setahun kemudian, tepatnya 4 Maret 1193, Salahuddin menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika meninggal dunia di Damaskus, Salahuddin tidak memiliki harta benda yang berarti. Padahal beliau adalah seorang pemimpin. Tapi hal baik yang ditinggalkan oleh orang baik selalu akan menjadi bagian kehidupan selamanya. Jadi Salahuddin nih Pak, ada yang menyebutkan Salahuddin ketika meninggal dunia, dia istilahnya itu nggak punya rumah karena dia itu panglima perang ya, harus perang memimpin pasukan terus. Tinggalnya di kemah-kemah aja. Selama hidupnya itu tinggal di kemah aja. Nah begitu meninggal dunia, dia cuma punya uang 1 dinar Pak. 1 dinar itu kalau uang kita 2.500.000. Untuk kelas Salahuddin, beliau juga sultan, beliau panglima, jenderal lah tertinggi. 2.500.000 itu miskin Pak. Ya, 2.500.000 miskin. Sama dia meninggalkan 47 dirham. 47 dirham. Kemudian sebilah pedang, kemudian baju perangnya, dan seekor kuda. Itu aja harta dia. Kenapa? Setiap kali dia mendapatkan harta rampasan perang atau ini, dia bagi-bagikan kepada pasukannya atau kepada orang-orang yang dia temui di jalanan. Ya. Jadi Salahuddin ini seorang panglima yang tidak berharta, sehingga pujian buat oleh pasukannya itu, dia dijuluki begini. Itulah dia panglima. Yang buat dia, uang dan debu sama saja. Jadi mereka menyebut Salahuddin itu, dialah panglima yang baginya uang dan debu sama saja. Jadi uang itu nilainya kayak debu. Terus diambur-amburin aja. Udah, buat kalian aja, buat kalian. Nah ini Salahuddin. Kalau sekarang Pak, bintang 2 aja sudah rumahnya gede Pak ya. Mobilnya bagus. Nah, ini. Tapi kalau Salahuddin, ya itulah. Bagi dia, nah ini, kontribusinya buat Islam sungguh tidak pernah bisa diukur dengan apapun di dunia. Banyak kisah unik, menarik seputar Salahuddin yang layak dijadikan teladan. Ini sudah masuk Isya belum? Sudah belum? Apa adzan dulu? Habis itu kita lanjut. Belum masuk. Ya udah, kita lanjut. Banyak kisah unik yang menarik seputar Salahuddin Al-Ayyubi. Udah masuk. Oke, kita adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut 5 menit. Monggo muadzin. Allah.
Baik, kita lanjutkan 5 menit lagi insya Allah Pak ya. Di banyak kisah-kisah unik dan menarik seputar Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang layak dijadikan teladan, terutama sikap kesatria dan kemuliaan hatinya. Di tengah suasana perang, Salahuddin itu berkali-kali mengirimkan es dan buah-buahan untuk Raja Richard yang saat itu jatuh sakit. Jadi dikirimin es sama buah-buahan Pak. Kalau siang kan panas Pak ya, namanya di padang pasir. Terus dia kirimkan dokter tuh, bahkan dalam film Kingdom of Heaven tuh Salahuddin sendiri datang dengan pengawalnya, dia bawa beberapa dokter periksa itu. Dilihat sendiri mereksanya apa, sampai kalau nggak salah Raja Richard tuh kan mukanya dia dalam filmnya itu hancur gitu Pak ya, kayak kena koreng gitu ya. Sampai dioperasi mukanya. Sampai dalam film itu Raja Richardnya pakai topeng. Ya, saking mukanya kena penyakit, apa itu, penyakit yang pokoknya terkelupas lah mukanya. Sampai dia harus pakai topeng. Dioperasi itu. Salahuddin jagain di situ. Ya. Bayangkan itu kondisi perang loh Pak. Kalau perang sekarang kira-kira panglima mati itu salah satunya Pak. Tapi itulah Salahuddin. Ya. Sehingga mereka tahu tentang Salahuddin. Ketika menaklukkan Kairo, jadi ketika menaklukkan Bani Fatimiyah, Salahuddin tidak serta-merta mengusir keluarga dinasti Fatimiyah dari istana-istana mereka. Jadi nggak langsung diusir kayak ini ya. Ia menunggu sampai raja mereka wafat. Jadi nunggu rajanya wafat, baru mereka silakan tinggalkan istana. Baru kemudian anggota keluarganya diantar ke tempat pengasingan mereka. Gerbang kota Kairo, ya, tempat benteng istana dibuka untuk umum. Jadi pada dinasti Fatimiyah nggak boleh ada orang yang tinggal di Kairo kecuali para bangsawan semua Pak. Tapi oleh Salahuddin begitu ditaklukkan, orang miskin pun boleh tinggal di Kairo. Jadi kalau dulu itu Kairo kota elit, nggak boleh orang-orang melarat tinggal di situ. Pada zaman dinasti Fatimiyah. Tapi begitu oleh Salahuddin dibuka, siapa saja boleh tinggal di situ. Mau miskin, mau kaya, mau sedang, silahkan. Ya, inilah Salahuddin. Rakyat diperbolehkan tinggal di kawasan yang dulunya khusus untuk para bangsawan Bani Fatimiyah. Di Kairo, Salahuddin bukan hanya membangun masjid dan benteng, tapi juga membangun sekolah, rumah sakit, bahkan dia membangun gereja. Kenapa? Karena di Kairo itu banyak juga orang-orang Nasrani. Ya, orang
Karena justru Bani Fatimiyah inilah yang melampangkan jalan untuk orang-orang salib menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Bani Fatimiyah ini yang memberikan jalan kepada orang-orang salib untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Maka yang diperangi oleh Salahuddin pertama kali Bani Fatimiyah dulu. Baru kemudian dia menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi kalau bahasa kita itu yang keroknya dulu diberesi. Ya, ini kamu yang berikan jalan. Maka kemudian Kairo diberesi oleh Said Salahuddin. Kezuhudan Salahuddin tertuang dalam ucapannya yang selalu dikenang oleh para tentaranya. Ya, ada orang yang baginya uang dan debu sama saja. Jadi buat Salahuddin uang dan debu itu sama saja, nggak ada artinya. Maka kemudian begitu Palestina sekarang kondisi sekarang ini dikuasai oleh Yahudi, banyak orang-orang datang ke kuburan Salahuddin. Banyak datang kemudian mereka menyatakan, "Qum ya Salah, qum ya Salah, bangkitlah wahai Salahuddin, bangkitlah wahai Salahuddin. Kami butuh orang-orang seperti kamu. Kondisi Irak, kondisi Suriah, kondisi Palestina, kami butuh orang-orang seperti kamu." Sampai seperti itu, Pak. Sehingga para ulama di sana di Suriah sampai mengatakan, apa sudah seperti ini kondisi kita? Sampai kita harus minta bantuan orang yang sudah mati. Ya. Kenapa nggak kalian aja semuanya jadi Salahuddin? Begitu kan? Ya, kalian minta Salahuddin bangkit, tapi kalian jadi pengecut. Kalian minta Salahuddin bangkit, tapi kalian jadi penakut. Tak satu pun berani membebaskan Baitul Maqdis. Maka harusnya sudahlah, biarkan Salahuddin. Kalian masing-masing jadi Salahuddin. Tapi alhamdulillah sekarang kondisi, alhamdulillah lah untuk Palestina ini banyak orang-orang yang berusaha jadi Salahuddin. Walaupun mungkin dengan doa mereka, mungkin dengan infak mereka, mungkin ada juga dengan harta dan nyawa mereka. Tapi setiap kita harus punya cita-cita seperti Salahuddin, membebaskan Baitul Maqdis. Walaupun kita hanya dengan doa kita karena itu kemampuan kita mungkin, ataupun dengan sumbangan yang kita berikan misalnya. Itu akan berarti di sisi Allah daripada tidak sama sekali. Ini udah doa kagak, nyumbang kagak, nyinyir iya. Ya. Ini ciri-ciri orang munafik. Orang munafik tuh nyumbang gak bakalan. Ya. Mendoakan apalagi, tapi nyinyir iya. Ya. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah pemerintah kita melalui Menteri Luar Negeri kemarin menyatakan bahwa kami berdiri dan mendukung pembebasan dan kemerdekaan Palestina. Bahkan Bung Karno pada tahun 1962, Bung Karno menyatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada rakyat Palestina, maka selama itu pula kami Indonesia berdiri melawan penjajahan Israel Raya. Itu Bung Karno yang ngomong. Hari ini banyak yang belain Israel. Banyak Yahudi pesek sekarang ya. Iya. Padahal ya, padahal membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Palestina dari penjajahan itu bagian dari amanah Undang-Undang Dasar kita 1945. Yang kita baca setiap hari Senin, setiap upacara bendera. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, setiap penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dibaca setiap Senin, Pak, setiap upacara bendera. Kok tiba-tiba hari ini yang belain Israel banyak. Yang nyumbang Palestina katanya suruh diaudit, ya. Sedangkan dana haji nggak diaudit. Berangkat kagak, diaudit kagak, ya. Ya itulah Allah uji kita pada saat ini. Mudah-mudahan suatu saat muncul pemimpin-pemimpin seperti Umar bin Khattab, seperti Khalid bin Walid, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, dan seperti Muhammad Al-Fatih Murad. Setidaknya di dunia satu yang saat ini kita banggakan, Erdogan. Ya, setidaknya dia tidak hanya menjaga negerinya, tapi dia juga menjaga izah kaum muslimin. Bahkan saya dapat video Erdogan tuh bagi-bagi sembako. Jadi dia lagi iring-iringan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyegat.
berhenti mobilnya. Dia berikan bingkisan itu sambil diajak bicara orangnya. Ya, diajak bicara ibu-ibunya, diajak bicara, bingkisannya dikasih dengan cara berdiri. Artinya memberikannya beradab. Beda ada di negeri antar berantar dilempar-lemparin. Ya, kalau Erdogan dengan adab gitu ya, dengan sopan santun. Ngasih yang ngasih, cuman adabnya harus diperhatikan. Inilah yang mudah-mudahan dengan mempelajari sejarah ini, bahwa kita Islam ini banyak orang-orang yang mulia yang diakui oleh banyak agama, bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatan orang lain walaupun itu beda agama. Mudah-mudahan ini manfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.